bersama di HP siapa? Taruh aja plastiknya sini kan. Jadi kan sekarang ini di bursa banyak orang. Ini dia pusat perkotaan di Istanbul, Masya Allah. Oh lagi nih. Sekarang S1 itu ini Istanbul, dia lagi Istanbul dia hubungan. Yusuf Pasha. Yang baru ini tidak akan sekarang. Nanti bakal balik lagi ke Indonesia. Itu belajarnya bahasa Turki apa nanti aplikasikannya atau bisa ya? Ditembus sampai dari kakek-kakeknya itu sampai buyut-buyutnya nggak ada yang bisa nembus ini seperti ini dulu. Nah, Ini laut ya? nah iya dulu udah berkali-kali Fatih Sultan Mehmet dan pasukannya itu mencoba untuk nembus pertahanan ini sampai akhirnya nggak tembus-tembus sudah berapa kali mencoba dari sini nggak tembus, dari laut nggak tembus, dari mana nggak tembus. Nah di sini ada rantai-rantai tersebut ini untuk ngalangin orang-orang luar untuk masuk kapal. Ini daerah retorikalnya mereka. Nah sampai akhirnya nanti kita lanjut lagi di bawah. Oke. Ya, yang atas itu mereka itu harus menancapkan bendera Turki mereka sebelum mereka menguasai gitu loh. Jadi itu harus udah jadi retorikal mereka. Sampai pada akhirnya dia naik ke atas sendiri, udah tanpa senjata, dia menancapkan akhirnya kena tusuk, sampai kena itu sampai dia udah nggak kuat lagi, akhirnya tetap dia mempertahankan diri dia sampai di itu ketancap banget. Siapa itu? Ada satu orang tapi anak lupa namanya. Terkenal prajuritnya. Pasti terkenal prajuritnya. Nah, jadi sebelum dia naikkan kapal-kapal dia yang ada di sini yang biasa dia serang dari sini, dinaikin sama berapa ribu tentara lewat gunung tersebut di saat malam hari dan penyerangannya itu di saat pagi hari. Jadi pas bener subuh Sabah selesai sholat subuh, selesai sholat duha, mereka langsung nyerang. Nah karena kebetulan pertahanan mereka yang paling dipentingin itu di bagian sini, satu bagian sini karena kenapa di sini darat banyak yang bisa untuk nyerang. Nah ini Fatih Sultan Mehmet di sini ada tunjukannya. Nah dia tetap Fatih Sultan Mehmet dari sini nyerangnya, tapi yang paling penting itu di bagian sini karena kenapa mereka itu nggak bakal berpikiran kalau misalnya gunung tersebut bisa dijalanin dan di sini sudah ditutup rantai jadi nggak mungkin untuk diserang. Nggak ke situ ya? Mereka nggak berpikir untuk sana. Akhirnya mereka naikin gunungnya dan kapal-kapal tersebut ditaruh di gunung tersebut. Pada pagi hari di sini diserang, di sini serang dan terakhir di sini diserang. Yang masuknya dari mana, Bro? Yang tembus paling awal di sini. Setelah ini tembus baru sininya kelabakan. Mulai pusing, mulai ruwet, akhirnya banyak yang menutup untuk ke sini. Di sini tembus juga pada akhirnya. Keren banget. Dan Tapi ada di sini nggak tembus berarti ya? di sini anak kurang tahu, tapi di sini yang paling Jadi mereka lari ke sini semuanya. Iya, jadi yang di sini kan pasti panik semua, akhirnya ke sini semua, yang di sini udah hancur, udah berantakan. Dan pada akhirnya sampai Nabi Muhammad ada, pasti antum pada lebih tahu hadisnya. Hadisnya apa hadisnya? Ya Muhammad akan ada yang menaklukkan Iya itu. Bakal ada suatu saat nanti. Khairul Amir. Gimana hadisnya Khairul Amir lebih pada Qustan. Pokoknya lupa nama kal. Iya, Khairul. Dan kata Nabi, namanya mirip seperti namaku. Sebaik-baiknya prajurit adalah yang bisa membebaskan Konstantinopel. Dan sebaik-baiknya Amir atau raja, sebaik-baiknya raja adalah yang telah membuka Konstantinopel. Dan Fatih Sultan Mehmet ini adalah yang membuka. Yang ada di hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau yang ini Fatih Sultan Mehmet yang membuka
Konstantinopel. Dan setelah mereka menembus Konstantinopel ini, mereka pun akhirnya tetap berjalan bersama seiringnya waktu, bersama orang-orang Kristen tetap berjalan. Mereka tidak dibunuh, tidak dianiaya sama sekali, mereka dilestarikan di sana. Mereka tetap bayar pajak untuk penjagaan ya, hidup dan sebagainya. Nah, yuk balik lagi sini. Nih. Apa itu sebabnya? Saking kuat kan? Jadi mereka bentengnya ada 3 lapisan. Lapisan pertama ketembus, lapisan kedua ketembus, sampai yang ketiga nggak tembus biasanya. Saking kuatnya. Batu Sultan Mehmed. Nah, di sini dia mulai berpikir, gimana caranya kita untuk Sebanyak itu aja nanti nggak tembus. Antum bayangin sebanyak ribuan prajurit nggak tembus satu pun. Ini buit dulu juga, buitnya penting kan? Nggak ada yang bisa. Makanya Bizantium itu sangat lama bertahannya. Kuat ya, kuat Konstantinopel itu kuat banget bertahannya. Nah, sampai pada akhirnya mereka berpikir untuk naikin gunung kapal-kapal mereka. Karena di belakang tersebut penjagaannya nggak seketat yang di depan. Oh gitu. Iya. Karena dekat pantai. Karena gitu udah tahu. pertama udah ada pantainya nggak bisa dilewatkan. Berarti lebih ketat mana penjagaannya? Di depan bagian darat sama bagian laut. Oh gitu. Karena itu yang benar-benar terbuka luas kan. Iya. Ini sohi banget sejarah ini benar-benar sampai dibuatin film sama mereka. Iya. Nah, ini sampai Fatih Sultan Mehmed. Ini main filmnya di mana ya? Karena nggak apa-apa. Mantap pikirannya bedaan diri. Ilustrasi doang nih. Ilustrasi. Kayak film ini ya dibikin CGI. CGI gitu ya. Nah, si Fatih Sultan Mehmed dan prajuritnya nyerangnya tetap dari darat. Tapi yang difokusin dari laut yang belakang dari gunung tersebut. Tutkusunun peşinden yürüyecek, düşlerinin izini sürecek kadar cesur, cesaretini taçlandıran parlak bir zekası var. Berapa kali mereka menyerang? İstanbul'un Udah langsung 2 kali, 3 kali setelah Fatih'in yüce varlığına ulaşan İsmet ordusunu Nah, ini dia nih. yürüyüşünün Mereka ngebawa sama prajurit-prajuritnya mereka ke atas gunung kapalnya. Capek banget itu. Tuh, wah. Wih, pakai banget itu capeknya. Pakai balok sih. Jadi dibalokin jalannya untuk mempermudah. bu arzu için dünya tarihinde ilk yeri hayal ediyor. Dalam 1 malam itu. Jadi setelah Isya mereka berangkat sampai pagi. Di saat paginya langsung nyerang. Berapa kapal itu ya? Wah, banyak banget yang dibawa. Pastinya anak kurang tahu. Nah, mereka tuh lihat yang mereka ngejaganya tuh ngeliatnya dari laut, dari yang darat gitu. Mereka ngeliat seperti biasa gitu lah. Jadi pas lawannya di sebelah sana doang gitu. Lawannya nggak menyadari ya? Nggak menyadari ya? Nah, salah satu kotahannya di yang bagian belakang tersebut. Nggak disadari itu? Nggak disadari sama mereka. Ini siapin mereka semua itu. Besar gitu. Sangar. Awalnya pasti pasukannya nyerah gitu sebenarnya. Pasti sebenarnya. Nyerah. Gimana cara ngebakar semangatnya lagi? Udah banyak yang meninggal berapa Mereka kali? meninggal loh berkali-kali nyoba. Nah, mereka tuh ngeliatnya tuh yang daratan tuh. Oh, Mereka gitu. tuh ngeliatin daratan. Nggak ada apa-apa? Udah, enggak yang udah banyak pasukan. Mereka tuh udah siap-siap yang ada di dalam benteng gitu. Sholat dulu sebelum menyerang. Kan ya ilustrasinya.
Di mana nih? Di mana nih? Ini dari darat. Yang sama kayak sebelumnya. Saat nyerang. Ah, di sini lagi lu enggak. Kemarin udah kalah juga sering Iya gitu. gitu. Jadi belakang itu nggak Nggak diperhatikan sama sekali sama mereka. Oh, jadi dibagi sama mereka, dibagi sama Sultan Fatih. Dibagi-bagi kan? Dibagi, ya. Bagian mana bagian Yang ini mimpinnya di mana? Ini mimpinnya diserang ya? Diserang. Tetap tembusnya seperti biasa. Banyak banget tuh yang nembak-nembakin. Ini apa nih? Ini benteng 1 nih baru lewat. 3 benteng ya? 3 benteng dia. Ini siapa nih? 3 benteng. Ini itunya Fatih Sultan Ahmed Dari darat ya, pasukan darat. Nah, ini ceritanya udah perang nih kan, udah masuk. Nah, tuh Tembak. ditembak-tembakin. Dulu bendera Turki itu kayak gitu dulu. Harus utang ditembak-tembakin sampai meninggal akhirnya dia. Oh itu, Meninggalnya sambil megang bendera. Oh, ini pengaruh Ini banget nih. siapa namanya? Yang udah ketancep ini udah nambah. Udah memasuki daerah nambah vertikal ya. Terus sambil kena panah itu sambil Iya. mati, meninggalnya di situ sudah syahid itu. Iya. Syahid. Insyaallah. Siapa namanya lu?